Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Cisarua? Masya Allah, terima kasih banyak. Juga terima kasih banyak buat jamaah Islam itu dan di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita hari ini yang luar biasa. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini. Jangan-jangan rezeki kita asalnya dari sini. Alhamdulillah. Sebelum lanjut ya, kita lihat lagi sebuah video tayangan. Kali ini tayangan kita tentang seorang pria ikhlas antarkan istrinya kepada selingkuhannya. Haduh, maksudnya apa ini? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia nih. Tapi gini Beb ya, kita lanjut nih. Benar gak sih katanya jalan rezeki yang berikutnya itu bisa kita dapatkan atau melalui dari hal-hal yang gak enak. Contohnya mungkin tadi pengkhianatan. Dimana saat kita dikhianati katanya Allah, tapi kita mampu untuk berlapang dada. Ini Allah akan buka pintu rezeki yang selebar-lebarnya atau seluas-luasnya. Tapi pertanyaannya boleh gak sih ya kalau kita tidak memanfaatkan orang yang udah mengkhianati kita. Mohon izin penjelasannya. Silakan tepuk tangan buat Habib Usman, Fadol Bib. Ya akhir, Ustadz Maulana, Ustadz Syah, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita teringat dalam sebuah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf dikhianati oleh saudara kandungnya sendiri. Dan bahkan Nabi Yusuf diceburin ke dalam sumur dan Nabi Yusuf ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di sini adalah ketika seseorang dia mengalami sebuah pengkhianatan yang dahsyat. Kita lihat contohnya Nabi Yusuf. Diselamatkan oleh Allah. Menjadi manusia yang terpilih dan dikasih kekayaan, ketenangan, bahkan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan bisa membantu daripada keluarganya dan saudaranya. Oleh karena itu, seseorang yang bisa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang zalimin kita, maka niscaya ini orang yang hebat. Mungkin jarang manusia yang seperti ini. Tetapi manusia yang seperti ini dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa janji Allah? Faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Surga baginya. Siapa yang dikasih oleh Allah seperti itu? Mereka yang bisa memaafkan siapapun yang berbuat salah kepada dia, yang menzalimin dia dengan ikhlas karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia tersebut mendapatkan rizki yang tidak diduga-duga, kebaikan oleh Allah dan kebaikan daripada temannya, lingkungannya, sahabatnya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara, sehingga apa? Hidupnya dalam keadaan nikmat, bahagia, senang, sejahtera dan Allah ridha kepada hamba tersebut. Itu yang terpenting. Oleh karena itu, ketika seseorang berbuat salah kepada kita atau menzalimin kita, kita mempunyai hak dua. Yang pertama adalah boleh kita tidak memaafkan dia dan boleh kita memaafkan. Kalau misalkan kita tidak memaafkan dia karena sudah terlampau sakit hati, boleh, itu hak kalian. Itu hak kita. Tetapi ada orang yang memaafkan. Ada orang yang memaafkan. Dan ada juga yang tidak mau memaafkan. Dan boleh gak kita gak mau ketemu sama orang itu? Boleh. Boleh seseorang yang sudah menzalimin kita, yang tidak berbuat baik kepada kita, kita gak mau ketemu sama orangnya, boleh. Tetapi ingat, tetap maafkan. Kalian boleh gak ketemu gak jadi masalah. Tapi yang jelas maafkan. Ketika kalian maafkan, kalian mulia. Kalian lebih mulia. Kalian lebih hebat. Kalian manusia yang berada dalam naungan dan ridhonya Allah. Kalian disayang oleh Allah. Sehingga hidup di dunia ini dimudahkan oleh Allah. Makhluk hina. Allah mulia. Ketika kita mengikuti aturan Allah, kita dimuliakan oleh Allah. Kalau kita hanya berharap pandangan makhluk, kita hina. Kalau kita hanya meminta kepada makhluk, kita hina. Minta kepada Allah, mencari ridhonya Allah. Dan jangan berlama-lama dalam kesedihan ataupun keterpurukan. Tenangkan hati dan jiwanya sehingga Allah sayang kepada kita dengan cara beristighfar, minta ampunan kepada Allah, baca Al-Quran, sholat yang khusyuk sehingga Allah ridho kepada kita dan hati kita lebih jernih lagi, lebih ikhlas lagi. Karena siapapun di muka bumi ini akan kembali kepada Allah. Masya Allah, makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Nah jadi buat jamaah Islam itu dan dirahmati Allah, kalau kita nggak mau maafin boleh aja gitu. Tapi sayang kan, kalau bisa kita lagi zolimin orang berdoa ya Bu ya.
Karena doanya nggak ada hijab Bu, langsung tembus insya Allah. Semua yang Ibu minta dikasih sama Allah. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Waktunya kita memberikan kesempatan jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Oh yang sebelah sini Ibu, boleh. Sini Bu, oke. Silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustaz. Iya Ibu. Ya. Namanya siapa Ibu? Hai Carmila dari MKJRI. Mana tuh? Masjid Taklim MKJRI Cisarua. Cisarua. Ya, Oke tepuk tangan dong buat ibunya Masya Allah. Mau nanya sama siapa Ibu? Oh ya, saya mau nanya sama Ustadz Syal. Ustadz Siap, Syah, Ibu. boleh. Silakan Ibu, mau nanya apa Ya, Ibu? begini Ustadz. Katanya jalan rezeki bisa datang dengan jalan kita memberi hutang kepada orang walau itu orang itu sudah membayarnya dan rezeki juga katanya lebih besar lagi datangnya kalau hutangnya diikhlasin. Cuma kalau nominalnya gede gimana tuh Ustaz? Waduh, Bu kalau nominal gede kasih saya aja Bu. Iya. Jadi rezeki bisa datang karena ngasih orang utang. Ngasih utang orang. Terus lebih datang lagi kalau diikhlasin. Diikhlasin. Wow. Tepuk tangan dong buat ibunya Masya Allah. Oke, terima kasih. Gak Iya. apa-apa, ibu di sini aja Bu. Ibu sini aja dulu. Kalau dikatakan rezeki bisa lancar karena memberikan hutang orang, maka tergantung daripada niatnya. Nabi SAW sampaikan, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Amal itu tergantung niatnya dan pahalanya juga tergantung daripada niatnya. Maka subhanallah, kalau dikatakan tergantung niatnya, maka kalau ngutangin orang biasanya niatnya apa Bu? Pakai mic. Niatnya ngebantu. Niatnya ngebantu. Ngebantu. Jangan sampai ada niat biar dia balikin lebih banyak. Oh Nauzubillah min subhanallah. zalik. Niatnya membantu. Dan membantunya niatnya karena Allah. Bukan karena ingin dipuji sebagai orang baik. Kalau mau ngutang sama dia aja baik itu. Jangan mau dipuji. Kenapa? Karena kalau ikhlas disinilah membuka pintu rezeki. Karena itu adalah bagian daripada ketakwaan. Kemudian tahap selanjutnya. Membuka pintu rezeki dari hutang piutang ini. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jangan diikhlasin dulu Bu, ada tahapnya. Apa tahapnya? Dia janjinya bayarnya sebulan. Tapi pas sebulan dia datang sebelum sebulan. Maaf ya saya belum bisa. Ibu sedekah kepada dia, sedekahnya sedekah waktu dulu. Gimana sedekah waktunya? Ya udah deh nggak apa-apa bulan depan aja. Subhanallah. Dia sedekahin waktu, nambahin waktu. Datang lagi, ya udah deh kalau gitu tahun depan aja bayarnya nggak apa-apa. Subhanallah. Sedekah waktu. Tapi belum bisa mengikhlaskan tuh. Ternyata dilihat, kasihan juga ya kemarin dia ini aja buat sekolah aja ngutang. Sekarang dia di PHK, sekarang dia bangkrut segala macam. Maka ibu ketika seperti ini barulah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau diikhlasin, disedekahin itu jauh lebih baik untuk kalian kalau kalian mengetahui. Subhanallah. Kalau Allah sudah kasih perintah seperti ini, solusi seperti ini, mana mungkin Allah tutup mata dan diam melihat hambanya yang ikhlas seperti ini. Tentu saja ini bisa menjadi penarik rezeki, magnet rezeki, pintu rezeki. Tapi sanggup gak Bu? Nah, biasanya gitu Ustaz Syam. Saya pernah lihat ada Mulut ya. di sosial media. Yang ngutangnya menjanjinya seminggu. Ya. Setahun gak dibayar. Ya. Akhirnya yang ngutangin bikin puisi. Ya. Dulu kau datang padaku dengan wajah yang sedih. Subhanallah. Oh, panjang ceritanya. Sampai akhir gak mau bayar. Jadi gitu. sedekahnya orang yang ngasih hutang itu bukan hanya sedekah uang, tapi sedekahnya sedekah waktu. Dia kasih tambahan waktu. Setelah itu dia kasih keikhlasan. Kenapa? Karena mungkin melihat keadaannya. Kan biasanya yang ngutang sama kita itu bukan orang-orang jauh ya Bu ya. Orang-orang dekat. Tentu kita mengerti dan paham keadaannya. Itulah kenapa kalau berhutang itu jangan orang jauh. Orang jauh gimana mau lihat keadaannya. Iya. Ini jauh-jauh DM Instagram. Bisa tolongin saya hutang dulu. Gimana saya bisa tahu keadaannya subhanallah. Betul. Apalagi yang udah lama gak ketemu. Tiba-tiba Tiba-tiba. telepon. Telepon ngapain nih? Kira nanyain kabar atau gimana.
meminjam duit. Aduh, pusing Dan juga kita. ada saran dari guru-guru kita kalau ngutangin orang biar gampang ikhlasnya dari awal sampai akhir bisa ikhlas itu jangan pokok keuangan kita yang kita kasih. Tapi kelebihan daripada apa yang kita miliki. Kalau kita juga butuh buat bayar rumah, bayar kuliah, bayar ini lalu itu yang kita kasih maka susah ikhlasnya. Orang kita juga butuh kok. Mana mungkin kita kasih kepada orang lain. Maka kelebihan harta itulah yang kita hutangkan kepada orang lain yang insya Allah bisa menjadi pahala dan bisa menjadi pintu rezeki kita di dunia ini insya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Terima kasih, Syam. Ibu Ustaz. makasih banyak. Tepuk tangan dong sekali lagi dong buat ibunya. Masya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ini buat jamaah Islam yang dirahmati Allah. Kita mau lanjut lagi nih. Kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh guru kita luar biasa. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmennya Ustadz Bercerita. Silakan Ustadz Maulana. Kisah ini membuat Allah senang. Sampai Rasul berkata, apa yang kau lakukan dengan istrimu semalam, Allah senang. Apa yang membuat Allah senang? Ternyata kisah ini adalah kisah Abu Talha. Sampai turun ayat berkenaan dengan peristiwa itu. Kisah Abu Talha di mana setelah perang Handaq datanglah seorang tamu dari Muhajirin. Muhajirin itu adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah yang notabene-nya pasti kekurangan. Dia datang ke Rasulullah. Dan Rasulullah, ini adalah temuku. Dia beritahu kepada istri beliau, ada nggak makanan di rumah? Kita kedatangan tamu. Kata istri beliau, mohon maaf ya Rasul, kita cuma punya ada air minum, gak ada makanan. Saat itu pun Rasulullah SAW mendatangi para sahabatnya. Wahai sahabatku, ada nggak yang mau menjamu tamu Rasulullah hari ini? Ada nggak malam ini tamu saya datang dari Muhajirin? Ada nggak yang mau menjamunya? Cepat-cepat Abu Talha mengangkat tangannya. Saya ya Rasul, saya ya Rasul. Tahu nggak? Abu Talha tidak tahu kalau di rumah sendiri pun kekurangan. Maka ketika balik ke istrinya, ada nggak makanan? Entar malam tamu Rasulullah datang. Kita mau menjamu tamu Rasulullah. Kata istrinya, maaf, kita cuma punya makanan buat anak kita. Maka apa yang terjadi? Tamu pun itu datang ke rumah Abu Talha. Masuk. Lalu tamu itu pun masuk. Tahu apa yang membuat Allah senang? Istrinya membaringkan, menidurkan anak-anaknya. Lantas Abu Talha menyiapkan makanan, lalu menemani ngobrol tamu itu. Tiba-tiba istrinya menyenggol lentera dan padamlah lentera itu. Sehingga mereka pun makan dalam kegelapan. Yang makan siapa? Tamunya yang makan. Sementara Abu Talha dan istrinya hanya membunyikan piringnya dengan sendok, dengan bunyi-bunyian. Seakan-akan mereka ikut makan. Sampai tamu Rasulullah pun puas dengan jamuan itu. Esok harinya Rasulullah ketemu dengan Abu Talha. Lalu berkata kepada Abu Talha, sungguh yang kau lakukan semalam membuat Allah senang. Mau tahu? Jangan-jangan rezeki kita asalnya dari sini. Mau tahu lebih lanjut setelah yang satu ini? Jamaah-jamaah, alhamdulillah. Jangan kemana-mana ya.